Kisah lengkap jurnalis Kompas TV Syahril dan juru kamera Dodi Saputra dalam menembus daerah terisolasi bersama relawan lainnya yang akan mengantarkan bantuan, yang sudah mengantarkan bantuan. Kita sama-sama tanyakan langsung kepada Syahril, jurnalis Kompas TV. Syahril, saat ini Anda posisinya di mana? Kondisi Anda bagaimana, sehat ya Syahril? Ya, Friska dan juga saudara, alhamdulillah kondisi kami masih sehat hingga hari ketiga berada di Kabupaten Benar Meriah. Kebetulan saat ini kami berada di tengah-tengah hujan lebat. Di belakang kami juga terlihat salah satu akses jalan penghubung di Kabupaten Benar Meriah yang putus saat terjadinya banjir dan longsor pada 26 November yang lalu, Friska. Syahril, Anda bersama dengan Dodi, kami tadi melihat tayangan liputannya harus melewati bukit terjal di tengah sulitnya akses untuk menembus wilayah terisolasi karena relawan pun sulit ya untuk menembus daerah itu. Boleh diceritakan seperti apa medannya? Iya benar, Friska. Kami kemarin start di Benar Meriah, harus melalui jalan alternatif di Pondok Baru. Kemudian di awal perjalanan saja kami sudah menemukan jembatan yang putus. Saat ini hanya bisa dilalui oleh satu motor, yaitu harus secara silih berganti. Untuk mobil belum bisa melintasi di kawasan tersebut. Memang sangat disayangkan kalau kita lihat perjuangan kami yang baru sekali saja melewati sudah merasa kelelahan, bagaimana orang-orang yang bertaruh untuk mencapai Kabupaten Aceh Utara melalui jalur tersebut untuk mendapatkan sembako ataupun untuk membeli BBM hingga sembako yang memang harus dibawa dari Kabupaten Aceh Utara ke Kabupaten Benar Meriah. Hingga 2 jam perjalanan kami kemarin sangat banyak tanah longsor, jembatan yang tak jarang banyak motor terjatuh, anak-anak yang memang dengan orang tuanya yang harus turun dari motor untuk bisa melintasi medan, itu sangat disayangkan. Kemudian di perjalanan kami juga melihat bagaimana perjuangan tim PLN untuk mempercepat arus listrik di Kabupaten Benar Meriah juga tersangkut di medan longsor yang jembatannya putus, Friska. Iya, dan bahkan saya baru menyadari di belakang Anda itu jalannya terbelah. Boleh diceritakan itu seperti apa kondisinya dan itu jalan menuju mana, Syahril? Iya, benar Friska. Jalan di belakang saya ini merupakan terbelah saat terjadinya longsor pada 26 November lalu. Bisa kita lihat ini merupakan jalan penghubung antara Kabupaten Benar Meriah dan Kabupaten Biren. Memang selain jalan ini ada beberapa jalur alternatif lain yang bisa dilewati oleh kendaraan bermotor maupun roda 4. Namun kondisinya ketika hujan seperti ini pasti akan digenangi oleh lumpur, Friska. Ini belum ada tanda-tandanya untuk diperbaiki oleh pemerintah setempat, Friska dan juga saudara. Bisa kita lihat masih sama seperti kejadian di hari pertama, belum adanya alat berat, belum adanya sentuhan. Hanya saat kami melewati mencapai titik ini tadi, hanya melihat plang, artinya tanda tidak boleh dilalui. Dengan kondisi seperti inilah yang bisa menghambat bagaimana proses penyaluran bantuan ke Kabupaten Benar Meriah, Friska. Jalan yang dilalui tadi hanya setapak saja pun jalan penghubung seperti di belakang Anda, Syahril dan Dodi Saputra terbelah, sehingga dari tayangan ini, dari laporan langsung Anda, semoga pemerintah setempat juga para pihak terkait bisa segera memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat longsor agar bantuan bisa diterima oleh warga yang sudah menanti 2 pekan terakhir ini. Terima kasih Syahril dan Dodi Saputra atas laporan Anda langsung dari Benar Meriah, Aceh.